Cocok berarti aku dolan rene iki di saat yang tepat. THR, foto, tebir, sak paket. Lah iya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung mlebu wae, Mas. Ora dikunci kok. Buka wae. Monggo, Mas. Oh, ngendi? Kamu mah. Wes nunggu sik. Sajake kok cerah banget iki THR-e wis cair iki sajake iki. Oh, tanggal 8 kabeh. Cocok berarti aku dolan rene iki di saat yang tepat. THR, foto, tebir, sak paket. Lah iya jelas. Ning anu, Mas. Apa ya? Wah iki mungkin ya rada serius ya iki. Masalah tebir iki lho. Masalah tebir aku saiki rada orang kene iki kurang sreg ya. Lah piye Pak itu? Ku kebiyen. Aku kadang ana sing loro. Tebir iki lho ana sing loro, ana sing telu. Malah kadang ditambahi apa kabiro kae. Ya macem-macem ora mung kuwi barang masalah iki saiki ana takbir keliling. Heeh. Do wah serame-rame ngono kae Ayo. sampai esuk Nah. nganggo pengeras. Nah. Lah kuwi aku dhewe jane ya piye ya jek bingung ngono sing bener iki jane sing kaya ngopo ngono lho. Kadang nganggo mobil. Terus nek sing Muter-muter. takbir nang lapangan kuwi kadang kan satu komando to kuwi. Heeh. Lah nek ngene iki aku yo bingung. Nah, kono bingung ya bingung kabeh to nek ngene iki. Ane takon sapa ya? Kumpulan orang bingung berarti ya. Takon sapa? Ya lek iso paling ustaz to nek ngono kuwi. Ya Lek kapan-kapan iso ku tak anu takon wae. Ya ben mantep ngono lho. Padang, Lah, enak ngono. Kuwi masalah agama ya Mm-mm. Allah penting awake dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan selesai dalam menjalankan bulan Ramadan ini, berpuasa Ramadan. Ini adalah satu kenikmatan yang tersendiri bagi kita. Kita telah bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa tersebut, kemudian kalian bertakbir dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa alhamdulillah sebentar lagi bisa kita katakan alhamdulillah karena kita akan selesai. Juga bisa kita bersedih karena kita akan ditinggalkan bulan yang mulia, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pelipatan pahala. Maka kita pantas juga bersedih atas berlalunya Ramadan pada tahun ini. Kemudian nanti setelah Ramadan ini kita akan diperintahkan oleh Allah SWT untuk banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak mengucapkan dzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah menjadi perintah, menjadi tradisi di kaum muslimin. Tetapi insyaallah sementara kalau kita lihat di masyarakat kita dalam mereka mengucapkan takbir, berzikir dengan takbir ini banyak kali kesalahan-kesalahan yang kita jumpai. Banyak sekali mukhalifus sunnah yang terjadi pada saat kita melakukan dzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimani wa rahimallah, dzikir mengucapkan Allahu Akbar itu adalah merupakan ibadah yang mulia. Ya, merupakan ibadah yang mulia. Maka bagaimana kita berzikir ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar zikir kita ini berpahala.
tidak berubah menjadi murka Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah menjadi dosa bagi kita. Sebagaimana kita lihat ya, praktek-praktek dalam takbir yang banyak terjadi, misalnya dalam pelafatan takbir itu sendiri. Kita dalam mengucapkan takbir adalah kita mengacu kepada dalil yang ada, baik dari Rasulullah SAW sendiri ataupun dari para sahabat. Memang kalau kita melihat takbir-takbir yang datang dari Rasulullah SAW itu tidak ada praktek secara perincinya, tidak ada. Tetapi di sana ada asar dari sahabat, ya, sebagaimana yang Syekh Ali Hasan rahimahullah tulis di dalam kitabnya. Beliau menyampaikan dua asar dari Ibnu Mas'ud tatkala menyampaikan masalah takbir. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang pertama, yang dari Ibnu Mas'ud. Kemudian asar dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ini dari Ibni Abbas. Kemudian juga dalam sebuah riwayat dari Salman Al-Khair tentang lafaz takbir ini, beliau mengatakan kabirullah, bertakbirlah kepada Allah SWT dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, ini adalah asar-asar ataupun dalil yang ada terkait kaifiyah pelafatan takbir. Maka sejogjanya kita merujuk pada pelafatan-pelafatan ini. Maka termasuk satu hal yang mukhalifu sunnah, atau bahkan nanti sampai kepada kebidahan, ya, kalau kita menambah-nambah lafaz takbir. Sekarang banyak sekali, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wahdah sodaka ro'dah, sampai akhirnya. Ini tambahan-tambahan ini tidak sama sekali datang dari salaf kita, dari ulama-ulama kita, itu tidak ada. Atau bahkan ada yang menambahi dengan sebuah surat di dalam Al-Quran misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, Allahu somad misalnya. Itu tidak ada sama sekali. Ya, maka kita cukupkan dengan asar-asar yang ada. Dengan asar Ibnu Mas'ud tadi yang diucapkan dengan takbir dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ataupun dengan asar dari Ibni Abbas. Juga ada beberapa praktek kesalahan dalam takbir. Dalam zikir ini, misalnya pengemasan zikir tersebut dengan kemas takbiran. Ya, di dalam Islam tidak ada acara takbiran, itu nggak ada. Ya, kan sering kalau di Indonesia itu ada yasin, ada yasinan, ya, kemudian ada solawatan, seringnya seperti itu. Ada kahfinan, takbir, ada takbiran, dikemas dengan momen khusus. Itu sebetulnya tidak ada, ya, tidak ada. Apalagi dalam praktek takbiran itu, pertama, ya, itu dilakukan pada malam hari, yang kadang-kadang belum tentu besoknya itu Idul Fitri ataupun tidak. Ini yang pertama, ya, karena yang seharusnya tatkala takbir itu adalah tatkala kita berangkat ke musola, ke tanah lapang, dari rumah sampai ke musola, sampai nanti akan ditegakkan sholat, kita mengucapkan dzikir Allahu Akbar ini sampai nanti imam berdiri untuk mengerjakan sholat, bukan pada malam harinya. Karena kita kebalik sekarang, kalau malamnya semangat, ya, semangat, kemudian nanti paginya malah tidak ada yang mengucapkan takbir, kecuali yang memegang mic di lapangan. Itu pun juga dengan komando-komando yang sebetulnya itu adalah menyelisih sunnah. Karena yang diperintahkan adalah semua yang hadir itu mengucapkan dzikir itu sendiri-sendiri dengan ucapan Allahu Akbar sampai akhirnya. Juga termasuk kesalahan di dalam pengucapan takbir ini, ya, banyak di masyarakat kita, ya, takbir dengan lantunan musik, takbir dengan tabuhan-tabuhan,
takbir dengan goyang-goyangan, takbir dengan acara-acara lomba takbir, dengan pawai-pawai, dengan ikhtilat laki-laki dan perempuan misalnya, atau dengan menyalakan kembang api atau mercon misalnya, atau dengan menyalakan api-api misalnya. Ini adalah satu kesalahan dalam pengucapan takbir. Ya, ingatlah dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campur antara kebenaran dengan kebatilan. Jangan kau campur dzikir-dzikir yang mulia dengan alat musik, dengan goyang-goyang, dengan ikhtilat, dengan maksiat, itu enggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Itu adalah haram. Maka sejatinya sekarang kalau memang kita berniat untuk melakukan dzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini betul-betul muncul dari diri kita, dari dalam lubuk hati kita, betul-betul kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya betul-betul kita menjadi hamba yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Ya, karena syukur itu tidak identik dengan senang-senang, dengan hura-hura, dengan kebebasan berbicara, kebebasan bertindak, ataupun kebebasan aktivitas yang lainnya. Syukur kita realisasikan dengan ketaatan, syukur kita realisasikan dengan banyak beribadah kepada Allah SWT, ya, dengan banyak peduli kepada sesama. Kalau dengan alat musik, dengan mercon, dengan yang lainnya, pasti mengganggu masyarakat sekitar. Ingatlah, kita hidup di negara yang banyak agama. Ada saudara-saudara kita yang sedang sakit misalnya, kita harus menjadi muslim yang sejati. Siapa? Sebagaimana Rasul mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah orang muslim yang lainnya atau orang lain yang selamat dari lisannya dan dari tangannya. Demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.